Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Hari ini sebagian kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan, berlomba-lomba untuk meraih jabatan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan salah seorang sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau akan memberikan jabatan, kedudukan kepadaku?" Ini pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar meyakini, merasa sanggup untuk mengemban satu amanah, untuk menempati satu posisi kedudukan. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau akan memberikan kedudukan, memberikan jabatan kepadaku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang pundak Abu Dzar Al-Ghifari kemudian mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamatun illa man akhazaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifu." Sesungguhnya engkau lemah. Di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia ini lemah. Boleh jadi Abu Dzar menyangka dirinya sanggup mengemban amanah, sehingga beliau berani melemparkan pertanyaan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Sesungguhnya engkau lemah, wa innaha amanah. Dan sesungguhnya jabatan, kedudukan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah. Dan jabatan, kedudukan di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khizyun wa nadamah. Menjadi kehinaan dan penyesalan bagi pemiliknya, bagi pemangkunya. Illa man akhazaha bihaqqiha, kecuali bagi orang-orang yang mengambil dengan haknya. Wa addal ladzi 'alaihi fiha, dan bagi orang-orang yang melaksanakan amanah itu dengan benar. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis yang begitu berharga untuk diambil pelajaran bagi kita hari ini, di mana sebagian kita kaum muslimin merasa mampu, merasa sanggup mengemban amanah yang begitu berat, sehingga tidak malu-malu memajangkan poster mereka, baleho mereka di pinggir jalan, seolah-olah mereka mengatakan, pilih saya, tunjuk saya, coblos saya mampu mengemban amanah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abu Dzar dan kita semua kaum muslimin, wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya jabatan, kedudukan yang kita kejar, kita cari hari ini, di akhirat dia akan menjadi kehinaan. Dia akan menjadi penyesalan. Seandainya hari itu mungkin kita akan berkata, betapa ruginya seandainya dahulu saya tidak mengemban amanah, tidak memangku jabatan, tidak menjadi wali kota, gubernur, bupati dan lain sebagainya, itu tentu lebih baik bagi saya. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Siapa kita dibandingkan Abu Dzar? Siapa yang meragukan kesolehan Abu Dzar radhiyallahu anhu wa radu an? Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meragukan kesolehan, keimanan, semangat jihad Abu Dzar Al-Ghifari? Tapi beliau saja dikatakan oleh Rasulullah dhaif. Bagaimana kita? Tidak ada seujung kuku dibandingkan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Hadis ini bukan berarti kita dilarang untuk menempati satu posisi, satu jabatan, menjadi bupati, gubernur dan lain sebagainya. Tetapi dalam hadis ini yang dilarang adalah kita meminta jabatan. Ini yang dilarang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abdurrahman bin Samurah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan, janganlah engkau meminta kedudukan. Karena jika engkau mendapatkan kedudukan bukan atas permintaanmu, bukan atas usahamu, bukan atas mengiklankan dirimu, jabatan itu datang kepada dirimu atas permintaan rakyatmu, atas permintaan pemimpinmu, bukan berasal dari dirimu. Jika jabatan itu datang kepada dirimu, diberikan kepada dirimu, bukan atas permintaanmu, maka Allah Ta'ala akan menolongmu. Allah Ta'ala akan memudahkanmu untuk melaksanakan amanah tersebut. Tapi jika engkau meminta jabatan, jabatan yang engkau miliki, yang engkau dapatkan, berasal dari hasil permintaanmu, engkau meminta, engkau iklankan dirimu, maka Allah Ta'ala tidak akan menolongmu. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Jabatan bagian dari penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia, senang dengan kenikmatan dunia, berharap mendapatkan kemegahan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut menghadapi kematian. Penyakit inilah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan kepada kita. Manakala kaum muslimin telah terjangkit penyakit wahan, cinta dunia dan takut menghadapi kematian, maka kaum muslimin akan diporak-porandakan oleh musuh-musuh Islam. Kaum muslimin akan menjadi lemah. Kaum muslimin bagaikan sebuah hidangan di meja makan yang akan diperebutkan orang yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin tidak ubahnya seperti buih di lautan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini,
kepada para sahabat. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal min qillati nahnu yauma idzin?" Wahai Rasulullah, apakah hari itu jumlah kami sedikit sehingga musuh-musuh kami memperdaya kami, musuh-musuh kami memperlakukan kami seperti makanan, yang satu mengambil dari sini, yang lain mengambil dari sana, sehingga kami seperti buih di lautan, centang perenang, tidak punya kekuatan, dipermainkan oleh gelombang. Hal min qillati nahnu yauma idzin? Apakah hari itu jumlah kami sedikit disebabkan jumlah kami yang sedikit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, tidak. Itu bukan disebabkan karena jumlah yang sedikit. Bal antum yauma idzin katsir." Bahkan hari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah kalian banyak. Jumlah kalian mayoritas. Walakinnakum ghusaan ka ghusa'is sail. Akan tetapi walaupun jumlah kalian banyak, jumlah kalian mayoritas, kalian tidak ubahnya seperti buih di tengah lautan. Lemah, tidak punya kekuatan. Lemah, dipermainkan oleh gelombang kesana kemari. Itulah yang terjadi dengan kita hari ini, kaum muslimin. Kita mayoritas di negeri kita, tapi tidak punya kekuatan. Kita mayoritas di negeri kita, tapi centang perenang, berpecah belah, tidak bersatu, dan dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Cinta dunia, senang dengan jabatan, suka dengan harta dan kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seseorang yang di hatinya tertanam rasa cinta yang begitu besar terhadap dunia, terhadap harta, terhadap kedudukan, terhadap kemuliaan, terhadap nama baik, terhadap popularitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahayanya, dahsyatnya dampak buruk yang disebabkan oleh orang ini seperti dua serigala yang sedang lapar, berada di kandangnya, lapar berhari-hari tidak makan. Bayangkan dua ekor serigala yang berhari-hari tidak makan, sangat lapar. Kemudian dilemparkan seekor kambing ke kandang tersebut. Apa yang terjadi? Kambing ini tidak akan tersisa. Kambing ini akan dimangsa, disantap dengan cara yang sangat brutal. Yang satu menarik ke kanan, yang satu menarik ke kiri. Tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Dia sikat. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Orang-orang yang cinta dengan kedudukan, cinta dengan jabatan, dia akan menghalalkan segala macam cara. Dia tidak peduli halal atau haram. Dia tidak peduli akan menzolimi orang lain. Dia tidak peduli nantinya dia akan amanah atau khianat. Yang ada di mata dia adalah bagaimana saya bisa menempati kursi itu. Bagaimana saya bisa duduk di tempat itu. Dahsyatnya bahaya yang disebabkan oleh orang-orang yang haus akan jabatan, haus akan kedudukan, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berbahaya daripada seekor kambing yang dilemparkan kepada dua ekor serigala yang sangat lapar. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita di dunia ini dan di akhirat, menjaga hati kita agar tidak hubbud dunya wa karahiyatul maut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة